Nih dia punya kabar seru nih buat kamu yang lagi cari-cari smartphone terbaru dengan harga yang ramah di kantong. Khususnya buat kamu yang suka sama smartphone Redmi Note series. Bahkan untuk Redmi Note 13 series yang baru rilis pun udah ada loh yang turun harga. Pertama kita mulai dulu dari yang udah turun 1,2 juta rupiah. Ada Redmi Note 11 Pro 5G. Produk yang rilis di bulan Maret 2022 yang lalu ini awalnya dibanderol dengan harga 4.299.000. Tapi sekarang harganya udah turun jadi cuma 3.099.000 rupiah aja. Buat kamu yang mungkin kurang sepakat dan lebih memilih Poco X5 5G untuk dibeli di tahun 2024 ini, sebenarnya HP ini menawarkan sesuatu yang lebih loh untuk mendukung performa gamingnya dibandingkan Poco X5 5G. Poin yang dia maksud adalah progres pengecasan dari Redmi Note 11 Pro 5G ini yang hampir 2 kali lipat lebih cepat berkat kepala charger 67 watt berbanding cuma 33 watt di Poco X5 5G. Terkait performa gamingnya mungkin bakal dia mulai dari yang paling ringan dulu kali ya, yaitu Mobile Legends. Dilansir dari channel The G Vlog Stories ini, Redmi Note 11 Pro 5G mampu memainkan Mobile Legends di settingan refresh rate high dan di grafis ultra. Dalam video berdurasi hampir 10 menit tersebut, nih dia sama sekali nggak nemuin adanya frame drop sama sekali pas dipakai main. Pindah ke PUBG Mobile, terlihat dari channel Infovol yang bisa mainin game ini di settingan balance ultra. Pada saat dipakai main di mode arena, frame rate yang didapat di settingan ini stabil di angka 38-40 fps. Sedangkan di mode klasik, data yang didapat agak sedikit turun ke 36 fps. Masih dari sumber yang sama, terlihat kalau Redmi Note 11 Pro 5G ini nyaman banget buat dipakai main Call of Duty Mobile. Hal ini langsung terlihat dari settingan grafisnya yang bisa sampai high max ataupun very high untuk grafis dan frame rate-nya. Hasilnya pun pasti pakai main ternyata masih cukup mulus loh, meskipun ya FPS yang didapat belum stabil di 60 fps, tepatnya di kisaran 46 fps di mode multiplayer. Sementara pas dipakai di Battle Royale, frame rate-nya kembali turun ke kisaran 30-an fps. Sementara pas dipakai main Genshin Impact, HP ini bisa main di settingan high 60 fps dengan cukup lancar. Gameplay terlihat cukup mulus meskipun rataan frame rate yang didapat di kisaran 24 fps. Kalau mau produk Xiaomi Redmi yang lebih baru di harga 2 jutaan, ada Redmi Note 12 yang meskipun dulu waktu rilis harganya sempat mepet di 3 juta kurang 1.000. Sekarang udah turun 640.000 jadi 2.359.000 rupiah aja. Sebagai generasi penerus dari Redmi Note 11, ponsel ini menyasar kelas mid-range dengan berbagai peningkatan dari pendahulunya, baik dari segi fitur maupun performa kinerjanya. Dengan semua spesifikasi kelas atas yang dibawanya, plus dibalut dengan harga yang terjangkau, Redmi Note 12 menurut Nidia mampu menjelma jadi salah satu pilihan terbaik buat kamu yang mencari HP dengan spesifikasi yang cukup mumpuni untuk keperluan sehari-hari. Sebagai buktinya, sebagai penunjang dapur pacunya, Redmi Note 12 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 685 berfabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM 4, 6, dan 8 GB dengan internal memori seluas 128 GB. Nah, kalau kamu ngerasa RAM 4 GB masih kurang nih untuk yang versi terendahnya, pihak Xiaomi nggak lupa juga menyertakan fitur ekspansi RAM up to 5 GB buat kamu nambahin kapasitas RAM-nya menjadi total up to 13 GB. Kalau memori internal yang kurang, tenang bro dan besti, Redmi Note 12 ini juga punya satu slot micro SD eksternal buat kamu ekspansi penyimpanannya sampai 1 TB. Fitur lain yang dibawa oleh Redmi Note 12 reguler ini juga masih ada yang menarik nih, mulai dari NFC, side mounted fingerprint scanner, masih punya audio jack 3,5 mili, hingga udah tahan air dan debu berkat rating IP53. Naik sedikit ke harga 3 jutaan, ada Redmi Note 12 Pro yang dulu waktu rilis harganya di 4 juta kurang 1.000. Sekarang udah turun 868.000 jadi 3.131.000 rupiah aja. Terkait performa Redmi Note 12 Pro ini, mungkin kamu bisa langsung nilai aja dari kemampuan gamingnya yang amat sangat ciamik nih. Mulai dari Mobile Legends yang bisa dimainin di settingan grafis ultra dan frame rate high, PUBG Mobile di smooth ultra ataupun HD high, Call of Duty Mobile di settingan very high ataupun high max, hingga mampu mainin Genshin Impact di settingan low 60 fps dengan cukup lancar. Namun sayangnya memang nggak semua orang nerima sih kondisi HP ini yang masih mengandalkan chipset lawas Snapdragon 732G. Terus belum ada OS juga di kameranya, sampai OS Androidnya nih yang cuma dikasih Android 11 secara default. Tapi nggak boleh dilupain juga ya, kelebihan lain dari Redmi Note 12 Pro ini adalah udah
juga punya NFC, dukungan dual speaker, hingga sertifikasi IP53. Masuk ke rekomendasi Xiaomi Redmi Note series, turun harga selanjutnya ada Redmi Note 12 Pro 5G yang dulu awal rilis itu harganya Rp4.599.000. Sekarang udah jadi 3 jutaan aja, tepatnya Rp3.685.000. Turun sekitar Rp914.000. Selain udah turun harga hampir 1 juta, ponsel ini juga udah memiliki banyak kelebihan. Pertama adalah performa kameranya, yang meskipun resolusinya cuma 50 megapiksel, tapi udah menggunakan sensor Sony IMX766 sehingga mampu menghasilkan foto yang cukup berkualitas. Terus nih, buat kamu yang hobi main game atau yang emang produktif banget kalau pakai HP, Redmi Note 12 Pro 5G ini menggunakan MediaTek Dimensity 1080 berfabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM LPDDR4X 8GB plus 5GB RAM expansion serta internal memori UFS 2.2 seluas 256GB. Untuk kebutuhan multimedia pun menurut Nidya, Redmi Note 12 Pro 5G ini juga nggak kalah menawan berkat panel POLED 120Hz yang dibawanya, lengkap dengan sertifikasi HDR10+ dengan color gamut DCI P3. Gak lupa juga nih, kalau Xiaomi juga menyematkan sertifikasi Dolby Vision, Dolby Atmos, hingga teknologi high-res audio plus 3,5 mm audio jack yang bisa memanjakan kuping kamu pas pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia harian. Masuk ke smartphone yang baru banget rilis, ada Redmi Note 13 5G yang baru rilis tanggal 2 Maret kemarin di harga Rp3.199.000. Sekarang harganya udah turun Rp524.000 jadi Rp2.675.000 aja. Tapi selain harganya yang udah turun jadi cuma 2 jutaan, Redmi Note 13 5G juga memiliki beberapa poin menarik. Mulai dari sudah didukung sertifikasi IP54 rating, layarnya juga udah terlindungi Corning Gorilla Glass 5. Secara looks, desain bagian depannya juga udah terlihat cukup mewah nih, karena tingkat ketipisan bezelnya yang udah minim banget. Terus untuk kinerja dari Redmi Note 13 5G ini juga sangat memadai dan bisa dibilang tanpa throttling. Kalau ngecas udah cukup cepat. Dan terakhir, performa main kamera hingga selfie kameranya juga termasuk bagus untuk kelas smartphone 3 jutaan. Jadi buat kumpul keluarga, jelas nggak bakal malu-maluin ini HP. Paling yang sedikit jadi catatan buat kamu yang udah biasa pakai HP Xiaomi, kalau di Redmi Note 13 5G ini nggak ada fitur HDR video ya, yang biasanya ada. Lalu untuk speakernya juga masih belum stereo, dan meskipun udah pakai panel OLED untuk layarnya, tapi untuk sensor fingerprintnya masih bertipe side mounted, alias belum under display. Oh ya, untuk perekaman videonya juga masih mentok di 1080 pixel aja ya. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, nih dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Akhirnya masuk ke smartphone yang juga masih anget banget nih, yaitu Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Smartphone Redmi Note series 1 ini bisa nih dia bilang sebagai ponsel Redmi Note series paling GG yang bisa kita miliki saat ini. Apalagi harganya udah turun Rp490.000 dari awalnya Rp5.999.000 jadi cuma Rp5.509.000 aja. Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini hadir dengan spesifikasi unggul meskipun dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan varian Redmi Note 13 series lainnya. Layarnya premium dengan desain melengkung menyerupai flagship dan memiliki spesifikasi di atas rata-rata. Soal performa, HP ini didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra, RAM hingga 12GB, dan media penyimpanan internal sampai 512GB, sehingga memungkinkan smartphone ini untuk dipakai beraktivitas berat dan multitasking. Dan gak ketinggalan, fitur memory extension juga tersedia di ponsel ini untuk memperluas penyimpanan. Itu pun kalau misalkan masih dirasa kurang. Soal kameranya, Redmi Note 13 Pro Plus ini juga udah memiliki kamera utama 200 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL HP3 dan kemampuan zoom optik hingga 4 kali meskipun tanpa lensa telefoto. Baterainya yang besar 5000 mAh juga udah didukung teknologi hypercharge yang mengisi daya hingga 120 watt sehingga menjadikan Redmi Note 13 Pro Plus ini sebagai salah satu pilihan menarik buat kamu yang menginginkan smartphone dengan performa tinggi plus daya tahan baterai terbaik.